Bagaimana jutaan ton kepiting ditangkap dengan sistem modern di Jepang? Di perairan dingin Jepang Utara, industri kepiting bekerja tanpa henti, bukan dengan cara tradisional, bukan dengan tebakan, melainkan dengan sistem presisi tingkat tinggi. Operasi ini berpusat di perairan Laut Kots dan pesisir Hokkaido, wilayah yang dikenal sebagai salah satu ladang kepiting terbesar di dunia. Deteksi digital di tengah laut sebelum satu perangkap diturunkan. Teknologi lebih dulu bekerja, kapal penangkap dilengkapi sonar resolusi tinggi, sensor dasar laut, dan data satelit. Sistem ini membaca suhu air, kontur dasar laut, arus laut, pola migrasi kepiting dalam hitungan menit. Komputer menentukan zona tangkap paling padat, tidak ada spekulasi. Semua berbasis data. Perangkap kepiting. Otomatis, ribuan crab pot diturunkan secara berurutan menggunakan lengan hidrolik otomatis. Setiap perangkap memiliki ukuran standar hanya. Menangkap kepiting dewasa memungkinkan kepiting kecil keluar. Ini bukan hanya efisien, tapi juga berkelanjutan. Pengangkatan super cepat saat perangkap diangkat. Konveyor otomatis langsung bekerja. Kepiting dinaikkan ke dek tanpa sentuhan tangan manusia. Sensor berat dan kamera eye memisahkan kepiting jantan dan betina menolak kepiting di bawah ukuran, menghitung hasil tangkapan secara real-time dalam 1 jam. Puluhan ton kepiting bisa diproses di atas kapal. Di tengah laut dingin Jepang, kepiting tidak ditangkap dengan jaring besar, tidak ada penangkapan. Membabi buta, yang bekerja di sini adalah perangkap otomatis berpresisi tinggi. Ribuan perangkap kepiting disebut crab pot diturunkan satu per satu oleh lengan hidrolik. Raksasa, semua bergerak cepat, semua terukur. Setiap perangkap dibuat dari baja laut yang kuat dengan desain khusus. Hanya kepiting dewasa yang bisa masuk ke kesil. Otomatis keluar, betina bertelur tidak terjebak. Ini bukan kebetulan, ini rekayasa industri. Di dalam perangkap, umpan ikan segar diposisikan presisi, aroma menyebar di dasar laut, menarik kepiting masuk tanpa merusak habitat sekitarnya yang membuat sistem ini. Modern, setiap perangkap dilengkapi sensor berat dan pelampung. GPS, saat perangkap penuh, sistem langsung mengirim sinyal ke kapal. Tidak ada pengecekan manual, tidak ada waktu terbuang, kapal hanya mengangkat. Perangkap yang banner berisi efisiensi maksimum, bahan bakar minimum. Dalam 1 kali operasi, 1 kapal bisa mengelola ribuan perangkap sekaligus menghasilkan puluhan ton kepiting tanpa menghancurkan dasar laut. Inilah perbedaan utama Jepang, bukan siapa yang paling banyak menangkap, tetapi siapa yang paling cerdas mengendalikan sistem. Penarikan perangkap super cepat di perairan dingin Laut Okhotsk. Waktu adalah segalanya. Setiap detik menentukan kualitas, setiap menit menentukan nilai jutaan dolar. Begitu sistem mendeteksi perangkap penuh, kapal penangkap. Di Jepang langsung bergerak, tidak ada kru menarik tali secara manual, yang bekerja adalah mesin hidrolik berdaya tinggi. 1 tombol ditekan, crane otomatis mulai menarik ratusan meter tali. Baja, dalam hitungan detik, perangkap kepiting naik ke dek tanpa henti, 1 demi 1, presisi konsisten. Di atas dek, conveyor belt langsung aktif, perangkap dibuka otomatis, kepiting jatuh ke jalur sortir bergerak, sensor berat dan kamera. AA, menghitung jumlah kepiting secara real-time, memisahkan ukuran standar ekspor, mendeteksi kepiting kecil dan betina bertelur yang tidak memenuhi syarat, langsung dikembalikan ke laut hidup. Tidak ada teriakan,
Tidak ada kekacauan, semua bergerak seperti pabrik berjalan dalam. 1 jam, satu kapal bisa menarik ratusan perangkap dan memproses puluhan ton kepiting tanpa kehilangan kualitas. Inilah momen paling brutal dalam industri ini, cepat, dingin, tanpa kompromi, bukan manusia yang kelelahan, melainkan mesin yang tak pernah lelah. Di utara Jepang, laut tidak selalu berwarna biru. Di sini, laut berubah menjadi hamparan es dan badai salju. Inilah perairan Laut Okhotsk, salah satu wilayah penangkapan kepiting paling brutal di dunia pesisir Hokkaido. Suhu turun hingga 20°, angin menusuk seperti pisau gelombang, membawa bongkahan es yang bisa menghancurkan kapal. Namun industri tidak berhenti. Operasi di tengah badai salju, kapal penangkap kepiting dilapisi baja tahan es, dek kapal. Dipanaskan secara otomatis agar tidak membeku, setiap pipa, katrol, dan mesin hidrolik dirancang antifreeze. Di kondisi ini, kesalahan kecil berarti kematian. Perangkap di bawah lapisan es, ribuan perangkap kepiting diturunkan, menembus air es yang gelap dan sunyi. Di Desar Lot. Justru disinilah kepiting raksasa berkumpul, air dingin memperlambat metabolisme, membuat daging lebih padat dan bernilai tinggi. Semakin dingin lautnya, semakin mahal kepitingnya. Penarikan dalam suhu membunuh, saat perangkap diangkat, tali baja membeku dalam hitungan detik, air laut berubah menjadi kristal es di tubuh kepiting. Mesin hidrolik menarik perangkap tanpa jeda. Tanpa belas kasihan, manusia tidak boleh lambat, karena lambat berarti beku. Dingin yang menjaga kualitas, begitu kepiting naik ke dek, suhu ekstrem justru menjadi keuntungan kepiting. Langsung disortir, direbus, uap, dibekukan cepat, tidak ada bakteri berkembang, tidak ada waktu rusak, dingin menjadi sekutu industri. Perangkap kepiting ditarik ke atas kapal di Laut Dingin Utara. Jepang, momen paling krusial akhirnya tiba, perangkap kepiting yang telah berjam-jam berada di dasar laut mulai ditarik ke permukaan. Satu tombol ditekan, mesin hidrolik raksasa langsung hidup, tali baja sepanjang ratusan meter berputar cepat menarik. Perangkap dari kedalaman gelap menuju dek kapal yang dipenuhi salju dan es. Air laut yang menempel langsung membeku di udara terbuka. Tidak ada waktu berhenti, tidak ada ruang kesalahan. Jadak-jadak. Perangkap muncul saat perangkap menembus permukaan laut, getaran berat langsung. Terasa, inilah tanda paling jelas, perangkap penuh. Kepiting, salju dan kepiting raja saling bertumpuk di dalam baja. Perangkap bergerak lambat akibat suhu ekstrem, krain otomatis mengayun presisi, meletakkan. Perangkap tepat di jalur conveyor, semua terukur, semua terkendali. Pembukaan tanpa sentuhan, perangkap dibuka secara mekanis, tidak ada tangan manusia menyentuh. Langsung, kepiting jatuh ke jalur sortir berjalan, sensor berat dan kamera. AI langsung membaca ukuran, jenis, kelayakan tangkap. Yang terlalu kecil langsung dialirkan kembali ke laut, yang lolos standar bergerak ke tahap berikutnya. Balapan melawan pembekuan di suhu di bawah Naya Tarbisser. Bukan hanya laut, tetapi es. Jika perangkap terlalu lama di dek, mesin bisa macet, tali membeku, operasi berhenti. Total, karena itu penarikan dilakukan tanpa jeda, ratusan perangkap berjam-jam non-stop. Mesin tidak boleh gagal, manusia tidak boleh lambat. Momen paling brutal di laut, inilah titik di mana industri kepiting modern memperlihatkan wajah aslinya. Cepat, dingin, tanpa kompromi, di laut beku seperti laut. Okhotsk, perangkap tidak hanya mengangkat kepiting, tetapi juga nilai jutaan dolar dalam satu tarikan. Sortir kepiting di dek bersalju,
Di dek kapal yang tertutup salju, operasi belum selesai, justru baru dimulai. Di perairan Baku, Laut Okhotsk, kepiting yang baru ditarik ke atas kapal harus disortir dalam hitungan menit suhu di bawah 0 derajat. Angin memotong kulit, dek licin oleh es, namun mesin terus bergerak. Jalur Surte. Tanpa henti, kepiting mengalir di atas konveyor baja yang dirancang tahan beku, air laut membeku di permukaan. Cangkang membentuk kristal es tipis. Kamera dan sensor AI. Membaca ukuran cangkang, berat, tubuh, kondisi fisik, semua diproses real time. Tidak ada perdebatan, tidak ada kesalahan. Seleksi ketat di tengah dingin, kepiting yang terlalu kecil, rusak, atau betina bertelur langsung dialihkan ke saluran pelepasan pintu. Terbuka, kepiting dikembalikan ke laut hidup. Yang lolos standar ekspor bergerak ke jalur berikutnya. Inilah hukum di Laut Utara Jepang, tangkap cepat. Sortir lebih cepat. Manusia dan mesin melawan es di sisi konveyor. Kru berdiri dengan pakaian thermal tebal, sarung tangan anti beku, helm. Berlapis es, mereka tidak memperlambat mesin, mereka mengikuti ritmenya. Satu kesalahan kecil, kepiting membeku, mesin macet, operasi berhenti, dan berhenti di laut es bukan pilihan. Dingin yang menjadi keuntungan, anehnya. Suhu ekstrem justru menjaga kualitas, bakteri tidak berkembang, daging tetap padat. Dek bersalju berubah menjadi ruang sortir alami paling dingin di dunia tanpa pendingin buatan, tanpa kompromi. Detik penentu nilai. Disinilah nilai kepiting ditentukan, bukan di restoran mewah di pabrik. Darat, tetapi di dek bersalju, di tengah angin es, di antara mesin yang tak pernah berhenti, satu keputusan sortir bisa bernilai jutaan dolar. Perebutan pembekuan instan di kapal, di laut beku Laut Okhotsk, kepiting tidak menunggu daratan. Begitu lolos sortir di dek bersalju, kepiting langsung masuk ke jantung kapal industri. Berjalan, waktu adalah musuh utama, dan teknologi adalah satunya senjata. Perebusan uap presisi tinggi, kepiting hidup dimasukkan ke ruang perebusan uap. Tertutup, bukan direbus dengan air biasa. Uap panas bertekanan tinggi, menembus cangkang secara merata, mengunci rasa alami daging, mematikan. Bakteri dalam hitungan detik, suhu dan durasi dikontrol komputer. Pengemasan vakum carriage. Pemisahan daging kepiting dari cangkang di dalam pabrik darat super otomatis. Jepang, kepiting tidak lagi diperlakukan sebagai hewan laut. Ia telah berubah menjadi unit produksi bernilai tinggi di sinilah. Tahap paling menentukan dimulai, memisahkan daging sempurna dari cangkang keras. Mesin Pemeka. Presisi tinggi. Kepiting beku dimasukkan ke mesin pemecah hidrolik, tekanan diatur sangat spesifik terlalu. Lemah, cangkang tidak akan terbuka. Tidak terlalu kuat, daging akan rusak dalam satu hentakan. Terukur, cangkang retak tanpa menghancurkan isi di dalamnya. Ini bukan tenaga kasar, ini rekayasa mekanik tingkat tinggi. Inilah jantung industri kepiting modern, bukan soal menangkap, bukan soal cuaca ekstrem, tetapi soal mengambil daging sempurna dari cangkang paling keras tanpa satu kesalahan pun. Dari laut yang membeku hingga pabrik yang sunyi dan steril, perjalanan kepiting Jepang bukanlah kisah keberuntungan.